Said, Yaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan sebelum kita baca mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, apa kabar hari ini anak? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ini orang. Siapa nak? Atas nama siapa? Muhammad Ikram. Muhammad Ikram. Iya Bu. Kenapa Muhammad Ikram? Sakit Bu. Sakit. Siapa lagi nak? Muhammad Rakib Salam Bu. Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Andi Aulia sakit Bu. Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Oke, baiklah. Hari ini kita belajar tentang pengenalan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tentang kecerdasan artifisial atau AI? Saya Bu. Iya. AI adalah ilmu komputer yang meniru kecerdasan manusia. Contohnya ChatGPT, Canva. Oke, jadi hari ini kita belajar pengenalan kecerdasan artifisial ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi sederhana kecerdasan artifisial atau KA dalam menyebutkan minimal satu contoh aplikasi KA dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuat poster sederhana tentang manfaat KA dalam pembelajaran menggunakan Canva AI secara individu ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu merefleksikan pengalaman menggunakan alat KA dalam aktivitas dalam pembelajaran secara individu. Oke. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, jadi tadi sudah disebutkan temannya ya bahwa pengertian kecerdasan artifisial menurut beberapa pakar ya. Yang pertama adalah John M. Curtis tahun 1956 atau dikenal dengan Bapak AI ya. Jadi AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas ya. Terus yang kedua, Elaine Rich tahun 1983, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence. Jadi AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dilakukan lebih baik oleh manusia ya. Terus yang ketiga adalah IBM tahun 2020, pemimpin global dalam teknologi AI ya. Jadi AI adalah memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan manusia. Jadi itu pengertian kecerdasan artifisial menurut beberapa pakar ya. Nah, pengertian dari AI itu sendiri adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dalam membuat keputusan. Oke, terus di sini ada manfaat AI di sekolah. Yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. Jadi artinya siswa dapat mempersonalisasi AI dengan beberapa aplikasi yang ada di AI untuk menemukan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah membantu guru dalam mengajar.
Jadi maksudnya membantu guru dalam mengajar. Jadi guru dapat membuka aplikasi AI dengan fitur-fitur yang ada di dalam AI. Apakah contohnya misalnya RPP ya, membuat RPP. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan akses dan kualitas materi pembelajaran. Jadi contohnya misalnya PowerPoint ya, presentasi biasa digunakan dia menggunakan gambar. Oke, terus ada beberapa perangkat kecerdasan artifisial yang saya buat di sini adalah asisten KA. Jadi biasa di sini ada Siri, Google, Asisten, dan Alexa. Kemudian mesin pencari, misalnya ChatGPT, Gemini. Kemudian Magic Design adalah Canva AI. Kemudian presentasi, Presi Gamma, dan Presentation AI ya. Oke, jadi di sini bagaimana kakak membantu belajar. Jadi di sini bisa kita mencari materi berupa misalnya teks atau gambar ya, teks atau gambar. Contohnya misalnya Gemini, ChatGPT. Kemudian membuat poster presentasi atau yang menarik. Contohnya misalnya Canva AI ya. Nah, di sini ada beberapa apa itu Canva AI? Jadi alat desain berbasis KA untuk membuat poster, presentasi dan lain-lain. Jadi di sini ada beberapa fitur yang digunakan yaitu Magic Design, ya, otomatis dari teks, kemudian Magic media mengubah teks jadi gambar atau video ya. Kemudian background remote menghapus latar belakang ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai, kita coba beberapa aplikasi yang ada di AI ya. Ya. Contohnya misal yang pertama itu kita buka Gemini. Coba buka Google Chrome-nya, kemudian buka Gemini. Sudah terbuka semua? Sudah. Oke, kita buat prompt. Apa promptnya? Misalnya buatkan saya gambar orang berenang. Buatkan saya gambar orang berenang dalam kolam renang. Oke, sudah muncul. Semua ada yang berhasil? Angkat tangan yang sudah berhasil muncul gambarnya. Ya, misalnya kita buka tadi Gemini ya. Sudah ada? Ada? Siapa? Oke. Atas nama siapa, Nak? Randi ya? Oke, Randi. Ada ya? Iya. Oke. Siapa? Kita. Oke, dulu. Sudah tahu ya? Oke, sebelum saya masuk di praktek yang kedua, masuk di Canva ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Oke, nah sekarang kita
laut ya. Oke, sekarang kita masuk di Canva AI ya. Canva AI. Di Canva ada yang sudah masuk ya. Jadi caranya masuk di Canva, klik Google, kemudian pilih Canva AI ya. Iya. Di Canva AI, jadi kita membuat poster ya. Jadi kalian pilih poster nanti yang Anda edit ya. Jadi poster permintaan poster AI. Oke. Jadi muncul seperti ini. Ya, kita pilih. Ya, pilih. Kemudian bisa kita edit ya. Diedit. Ada yang belum? Ya, misalnya promnya buatkan saya poster AI. Baru kita edit nanti, pilih poster yang kita pilih di muncul ya, seperti yang di gambar. Ya, pilih salah satunya, pilih salah satunya. Oke, ada yang tidak bisa angkat tangan? Oke. Oke, sambil mengetik saya bagikan lembar kerja peserta didik ya. Pengenalan diisi sebentar. Ya, nanti diisi ya. Ya, kalau tidak bisa komputernya bisa lewat HP saja. Bisa ya, coba diedit. Ini saja di situ. Kalau tidak bisa komputernya pakai HP saja. Oke? Sudah? Ada yang sudah posternya? Atas nama? Yusnia Bahar, Bu. Yusnia Bahar. Apa lagi? Ikra. Poster AI. Ada orang berhasil. Siapa lagi? Sastrawan? Belum. Oke, bisa dibantu temannya yang belum. Ini bikin salah satunya di situ. Nah, peserta baru kita ganti warnanya ke ya. Jadi
bersalin. Ya, oke. Lewat HP ada yang sudah ya? Oke. Bisa lewat HP. Edit. Bisa ya? Bisa. Berapa yang sudah berhasil buat poster sederhana dengan AI? Ya, jadi di sini bisa diedit ya. Aku warna. Tulis nama tak di bawah tuh. Saya tulis namanya di bawah.
Ya, kalau ada yang sudah bisa di-download ya, pilih share. Ya, pilih share. Cara menyimpan ya. Ya, pilih share, kemudian download di bawah. Kita jadikan gambar ya, JPG. Yang sudah ada beberapa tadi yang sudah ya disimpan. Ya, disimpan. Sudah JPG. Kemudian download. Kemudian kita download. Kita download. Oke, sudah disimpan. JPG. Sudah. Oke, yang sudah bisa dikerja LKPD-nya ya. Oke, ada yang terkendala?
Yang sudah selesai bisa di ini dilanjutkan LKPD-nya. Silakan sebentar dibuka. Jadi saya sambil ambil ambilnya ya yang sudah. Sudah Ikram? Ikram sudah? Coba dikerjain ya. Jadi kita dua praktek yang ada di Domini dan gambar poster. Di air Domini itu membuat gambar ya. Dan itu gambar berenang. Mana dari Domini Pak? Domini.
Oke, selesai nak? Sudah? Sudah semua ya? Oke, jadi SPD-nya jadi Oke, jadi kalian sudah
belajar tadi ya tentang mengenal beberapa aplikasi yang kita sudah buka. Dan LKPD-nya sudah Oke, ada yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Bu, Oke, silakan Nak. dengan AI kita dapat mempermudah kegiatan kita. AI adalah ilmu komputer yang dapat meniru kecerdasan manusia. Contoh aplikasi AI yaitu Canva, ChatGPT, dan Gemini. Oke? Iya, Bu. Oke? Mungkin ada yang lain? Satu orang perwakilan dari laki-laki. Kira? Yang tadi dapat menyimak apa yang kita sudah praktekkan tadi. Kalau ada yang lain lagi selain dari Yusnia tadi dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke. Oke, tidak ada lagi yang bisa menyimpulkan. Jadi baik saya simpulkan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini. Jadi kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang AI, membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak ya, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Jadi AI tidak menggantikan manusia ya. Ya. Jadi yang membedakan manusia dengan AI yaitu manusia mempunyai akal pikiran ya. Oke. Jadi cukup sekian mungkin hari ini. Jadi minggu depan kita lanjut materi tentang bagaimana cara membuat prompt di AI atau kecerdasan artifisial. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.